Nah, Rasulullah mengelus punggung Al-Hasan, mengelus-elus punggung Al-Hasan. Ya Ali, inna min zahri ibniki hadha sayuladu rajulun alladhi yusamma ismuhu ismi wa ismu abi ka ismu abi yamlu ardu addan wa qistan kama muliyat zulman wa zawran. Hai Ali, dari punggung anakmu ini Al-Hasan akan lahir seorang laki-laki di akhir zaman. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian di mana-mana, sebagaimana sebelumnya penuh dengan dan kezaliman. Berarti dari keturunan Al-Hasan. Silakan buka di dalam kitab Hasan Husain, Qissatu Al-Hasan wal Husain lam tuzkar. Ya, lam tu'ban. Ya, karya Syekh Said Hasan Al-Husaini dari Iran. Beliau Muslim bukan Syiah. Baik, kemudian la tanqad dunya hatta yamlikul arba rajulun min ahli baiti. Tidak akan habis dunia ini sehingga memimpin bangsa Arab seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad. Kita lewatin dulu. Kemudian Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku. Ajlal jabhati, jidatnya lebar Bapak Ibu. Alhamdulillah jidat saya sudah mirip Imam Mahdi. Jidatnya lebar. Aknal anfu, hidungnya mancung, saking mancungnya maka kelihatan akna, tipis saking mancungnya. Ada yang sudah mirip mungkin ya. Yamlur ardu qistan wa adlan kama muliyat zawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Beliau memenuhi dunia kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kezaliman. Belum memimpin 7 tahun saja. Ciri-ciri yang lain Bapak Ibu sekalian, gigi depannya ini renggang. Afrika sana ya, antara gigi depannya ini ada celahnya. Ya, coba cari Pak. Bang Herman udah mirip kayaknya nih. Kemudian bariqat sanaya, giginya putih cemerlang. Kalau tersenyum putih cemerlang. Kalau kita ya cemerlang ya, kekuningan sedikit. Al-launul arabi, warna kulitnya warna kulit Arab pada umumnya. Wa jismuhu jismul Israili, fisiknya fisik orang Israel. Syabun marbu, tidak tinggi tidak pendek. Kemudian hasanul wajhi, tampan wajahnya. Orang memandang wajahnya senang gitu, saking tampannya. Kasulihyati, lihyahnya, jenggotnya tebal. Ya, abang udah mirip Imam Mahdi nih, jenggotnya tebal bang. Tebal sama mancung hidungnya ini. Tapi abang bukan Imam Mahdi bang, karena Imam Mahdi punya tai lalat. Aswadu fi khadati fi khaddihil aymanil khal. Di pipi kanannya ada tai lalat. Ablal ayun. Ininya bagus Bapak Ibu. Maksudnya alisnya itu lurus, maksud saya sejajar dan cantik, tampan maksud saya, indah. Ya, akhalul ayun, dan juga pelupuk matanya hitam. Ini kelihatan lebih hitam kayak dicelak gitu, padahal tidak dicelak. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, dan terakhir Imam Mahdi ini minna, dari keturunanku, alladzi yusalli Isa bin Maryam khalfah. Dari keturunanku akan ada orang yang salat Isa bin Maryam salat di belakangnya. Artinya ketika sholat berjamaah itu Imam Mahdi lah imamnya. Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Pertanyaannya, kapan Imam Mahdi muncul? Kita lihat Bapak Ibu hadis yang satu ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, mana suaranya Bu? Belum makan siang sama dengan saya Bu ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadhihi ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, memperbaharui, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut Bapak Ibu, jangan Abu Dawud saja yang disebut. Baik, Rasulullah SAW bersabda, sepeninggal beliau, setelah beliau wafat meninggal dunia,
100 tahun sekali akan muncul mujadid, bukan nabi, bukan rasul, tapi mujadid, reformis yang tugasnya satu, membuat Islam bersih dari perpecahan. Islam akan kembali seperti zaman Rasulullah dan para sahabat. Kedua, akan mempersatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Ketiga, akan membuat dunia aman sejahtera. Dan yang terakhir yang terpenting, membuat Islam zahir di seluruh dunia. Tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam tegak di sana. 100 tahun satu kali. Hadis ini sahih. Silakan buka di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Marahim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, atau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Marahim wal Awasratusa karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina. Perang demi perang, Bapak. Dan perang-perang yang banyak itu saya bagi dua. Ada perang menggunakan teknologi, dan ini barangkali yang disebut dengan Armageddon, dan ada perang tanpa teknologi yang disebut dengan Malhamatul Kubra, di mana Dajjal akan muncul di perang Malhamatul Kubra. Karena pada saat Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Berarti perang Malhamatul Kubra hanya menggunakan pedang, tombak, panah, dan apa lagi? Ombak dan tombak, ya. Itulah, pokoknya tidak pakai teknologi, tidak ada nuklir. Bagaimana mati Allah 100 tahun satu kali. Saya bertanya Bapak sekalian, umat Islam memimpin dunia terakhir kapan? Zaman Turki Utsmani dulu. Sepakat zaman Turki Utsmani? Sepakat, ya? Turki Utsmani berakhir tahun berapa? 1924. Yakin 1924? Nah ini, hari ini kita berada pasal ini, Bapak Ibu. Dan tadi yang Allah janjikan ada pasal. Maka kelihatan mana yang kafir, mana yang munafik, mana yang musyrik, mana yang beriman. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah puncak kemenangan umat Islam di masa kepemimpinan Imam Mahdi, 100 tahun sekali. Berarti 100 tahun berikutnya kapan, Bapak Ibu? 2024. Sekarang 2020. Jadi berapa tahun lagi? 1 periode lagi. Pantas naik lagi, Bapak Ibu. Siapa yang maksudnya? Apakah ini berarti Imam Mahdi telah dekat kemunculannya? Wallahu a'lam. Garis bawahi aja Allah yang tahu. Masya Allah kan wa malam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka semua musuh-musuh Islam hanya punya waktu sebentar saja untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Begitu pula iblis dan Dajjal, hanya sedikit waktu mereka untuk menyesatkan kita sebanyak-banyaknya. Maka jangan salah, fitnah yang terbesar itu akan muncul di zaman kita. Fitnah apa saja, Bapak Ibu? Fitnah yang terburuk adalah hancurnya akidah umat Islam, di mana umat Islam menjadi pengikut iblis dan Dajjal tanpa disadari. Maka jangan salah jika Palestina makin akan berdarah-darah. Kenapa? Karena iblis dan Dajjal akan segera membangun istana di mana? Di mana istana yang akan dibangun? Zionis Yahudi akan segera mempersiapkan bangunan istana bagi Dajjal, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Pertanyaannya, di mana Yahudi akan membangun istananya? Keyakinan saya, di Bukit Tinggi. Betulkah di Bukit Tinggi? Ada satu hadis yang menarik terkait dengan kapan Imam Mahdi ini muncul. Dan jika kita baca hadis ini, nampaknya kemunculannya lebih dekat lagi pada kita. Kenapa demikian? Ini saya perlihatkan pada Bapak sekalian. Beberapa kejadian yang nampaknya ini merupakan isyarat dari makin dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Tadi tentang pandemi COVID-19 yang membuat kita terhalang melaksanakan umrah dan ibadah haji. Bisa jadi ini merupakan satu isyarat Imam Mahdi memang telah dekat, ya Bapak Ibu sekalian. Kita berbicara tentang Saudi Arabia, Bapak Ibu. Ini adalah King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud yang terlahir di Riyadh 15 Januari 1875, meninggal di Taif pada 9 November 1993 pada usia 78 tahun.
Beliau inilah yang pada tanggal 23 September 1932 memproklamirkan berdirinya Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah atau Kerajaan Saudi Arabia, KSA.